Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengkaji kitab Safinatun Najah. Kita akan membahas pada kali ini tentang haid. Dalam kitab Safinatun Najah disampaikan faslun aqallul haidi, minimal waktunya haid. Kapan? Apa itu? Berapa minimalnya waktunya haid? Minimal waktunya haid aqallul haidi yaumun wa lailuhu, sehari dan malamnya, atau sehari semalam, atau 24 jam, atau berapa menit, silakan dikalikan saja. Wa ghalibatun dan umumnya sittata au sab'a wa aktsaruhum khamsata asyrata yauman bilayaliha. Umumnya 6 atau 7 hari beserta malamnya, dan paling banyaknya maksimal dikatakan haid adalah 15 hari dan malamnya. Melebihi itu tidak termasuk haid. Ketika melebihi 15 hari 15 malam, maka selebihnya itu tidak dianggap haid, tapi sudah masuk darah-darah yang lain. Aqallu tuhrin, minimal orang itu suci dari haid, atau suci di antara dua haid itu minimalnya aqallu turin bainal haidotaini khamsata asyarata yauman. Minimal sucinya itu 15 hari. Kalau sudah haid sebelum 15 hari, itu bukan haid, karena minimalnya 15 hari sucinya. Kecuali ada hal-hal yang menjadikan itu tidak seperti itu, maka harus segera diperiksakan ke dokter atau ke yang ahli di bidangnya. Wa ghalibuhu arba'ata wa isruna yauman, dan umumnya sucinya di antara dua haid itu adalah 24 hari. Au salasata wa isruna yauman, atau 23 hari. Wala hada li aksarati, dan tidak ada batasan maksimalnya, enggak ada. Batasan maksimalnya enggak ada. Karena apa? Karena bisa jadi lebih dari 15, lebih dari 24 hari. Bahkan ada yang mungkin tidak haid sama sekali, dari kecil sampai meninggalnya enggak haid sama sekali. Itu juga ada. Wa qalun nifas majatan, sedikit-sedikitnya nifas itu 2 kali haid, yaitu 15 hari. Sedikit-sedikitnya haid itu majatan 2 kali haid. Kalau haid umumnya biasanya dia haid 7 hari, maka kalau dia habis melahirkan itu minimalnya 2 kali 7, atau 14 atau 15 hari. Wa ghalibatun, dan umumnya arba'una yauman, 40 hari umumnya bagi orang yang habis melahirkan. Masuk masa nifas itu biasanya 40 hari.
Wa aksaruhu situna yauman. Maksimalnya 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari kok darah belum berhenti, segera diperiksakan. Karena sudah bukan lagi nifas itu kalau sudah 2 bulan tidak berhenti. Itu pembahasan tentang haid, nifas, dan masa-masanya. Pasal berikutnya disebutkan faslun idarus sholati isnan. Udur sholat atau izin sholat itu ada 2, di makfulah ibaratnya gitu. Pertama apa? Karena an-naum, tertidur. Maksudnya bagaimana? Apakah orang tertidur kemudian diizinkan tidak sholat? Bukan begitu. Maksudnya orang yang terlambat sholatnya, keluar dari waktunya, atau dia mengqadha sholat, itu tidak berdosa bagi orang yang mengalami 2 hal ini. Yang pertama tertidur, yang kedua lupa. Contohnya begini. Ketika seseorang tidur malam, mungkin habis tahajud saking lamanya, jam 3 ngantuk tidur. Sementara dia sendirian di situ, ruangannya di basementnya basement yang ke-7 misalnya, dari lantai dasar, adzan nggak kedengeran, teman nggak ada yang tahu, kemudian dia juga nggak masang alarm, dia tidur. Nah, ketika bangun-bangun ternyata sudah jam 8. Nah, apakah dosa? Nah, karena dia tertidur, tidak ada yang membangunkan dan tidak ada alat-alat yang membangunkan, maka di sini dia tidak berdosa terlambat melakukan sholat subuh. Tapi tidak disengaja. Kalau disengaja dosa. Sengaja nggak usah dipasang beker, nggak usah dipasang alarm, nggak usah bilang teman-teman minta dibangunin. Ini dosa namanya. Jadi yang mengizinkan tadi seperti itu. Kondisinya misalkan saking capeknya hingga tertidur, nggak ada yang bangunin, bangun-bangun jam 7, ya harus segera wudhu, mengqadha sholat subuh secepat itu, secepat mungkin. Dan itu qadhanya tidak berdosa karena tertidur, sebagaimana Nabi pernah mengalami hal demikian. Yang kedua lupa ya. Berbeda dengan orang yang pelupa. Orang lupa, dikiranya sudah duhur. Misalnya orang biasanya duhurnya di awal waktu karena di ruang kerjanya mesti dia sholat di awal waktu. Nah, pada suatu saat dia pergi keluar, lupa, ternyata jam 3 adzan asar, ternyata di luar, ternyata dia belum sholat duhur. Saya belum sholat duhur, lupa. Nah, akhirnya dia mengqadhanya. Itu tidak apa-apa, tidak berdosa, karena dia lupa. Berbeda atau melupakan, berbeda lagi. Pada pasal berikutnya dibahas tentang syarat-syarat sholat. Faslun syurutus sholati samaniyah. Syarat-syaratnya sholat itu ada 8 menurut kitab Safinatun Najah. Yang pertama syaratnya apa? Thaharatul hadasain, suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Wa thaharatu anin najasah, dan suci dari najis. Bisaubi wal badan wal makan,
pakaiannya, badannya, maupun tempat dia akan melakukan sholat. Wasatrul aurati, dan menutup auratnya harus tertutup. Kalau auratnya terbuka ya nggak sah, karena syaratnya harus tertutup. Wastiqbalil kiblati, dan menghadap kiblat. Wadukhulul waqti, dan masuknya waktu. Jadi kalau belum adzan sudah sholat, lah selesai salam lah kok baru adzan, sholatnya tidak sah. Apakah ini bisa terjadi? Bisa terjadi. Misalnya orang dari Jakarta, kebiasaannya di sini zuhur jam 12 misalnya. Tiba-tiba dia pergi ke Bali karena naik pesawat ya cuma 1 jam. Hari di Bali dia jam 12, atau di sana itu sudah lebih awal ya, kebalik, berarti mereka perginya ke Aceh misalnya, yang lebih lambat sholat zuhurnya daripada di Jakarta. Dia pergi ke Aceh, nah dia jam 12 langsung sholat zuhur. Nah ternyata di sana zuhurnya jam 12:30 misalnya, maka sholatnya ketika sebelum masuk waktu sholat itu, maka sholatnya tidak sah. Yang keenam, wal ilmu bi faridati, mengetahui fardu-fardunya sholat. Yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnah, tidak meyakini bahwa dari fardu-fardu sholat itu diyakini ini sunnah. Tidak. Kalau meyakini seperti itu maka tidak sah. Wastinabil mubtilat, dan menghindari hal-hal yang membatalkan. Itu syarat yang ke-8. Penjelasan dari pasal ini juga ada disampaikan pada penjelasan di bawahnya, yaitu tentang hadas. Hadas itu dibagi 2. Apa sih hadas itu? Yang 2 itu yaitu asgharun wa akbar, hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Fal asgharu ma aujabal wudu. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan orang itu wudu jika mau sholat. Lalu hadas besar apa? Hadas besar adalah wal akbaru ma aujabal wal ghusl. Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan orang mandi besar ketika mau melalat atau ibadah. Lalu apa yang dimaksud aurat? Wal auratu arba'un, ada 4. Auratur rajuli mutlaqon, yang pertama auratnya laki-laki dalam sholat maupun di luar sholat, itu adalah antara pusar dan lutut, itu secara mutlak. Jadi di luar sholat maupun di dalam sholat, auratnya laki-laki secara mutlak itu adalah antara lutut sampai pusar, sudah cukup untuk sholat. Nah kalau mau lebih sopan maka dengan lengkap seperti yang kita lakukan. Yang kedua, wal amat, auratnya perempuan di waktu sholat adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, auratnya perempuan yang merdeka dan budak perempuan di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya adalah seluruh anggota badan.
Yang keempat, dan bila berhadapan dengan mahramnya atau sama-sama perempuan, maka auratnya antara pusar dan lutut. Jadi kalau sesama perempuan di pesantren perempuan, di mes perempuan, maka aurat intinya adalah di antara pusar lutut. Itu yang menjadi bahasan dari kajian kita tentang Safinatun Najah. Kita akan lanjutkan mungkin pada pembahasan berikutnya tentang tema-tema yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.